Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudaraku, terutama adik-adik mahasiswa dan mahasiswi di seluruh Indonesia, selamat berjumpa kembali dengan channel Berbagi Makna 7 dalam konteks studium general, yaitu kuliah umum. Kenapa kami memberikan namanya adalah studium general? Karena memang apa-apa yang kami sampaikan dalam kesempatan ini adalah mata kuliah umum yang saya sampaikan secara umum, yang juga kami peroleh dari kehidupan umum dari hari ke hari. Dan dengan segala kerendahan hati, saudara-saudara sekalian, saya atau kami hanya berbagi dari sedikit pengalaman yang saya alami dan sedikit pengetahuan yang saya ketahui yang terdapat di dunia nyata setelah kita memperoleh dari dunia kampus. Saudara-saudara sekalian, untuk penyampaian ilmu-ilmu ini, antara pemberi atau pengajar ilmu dengan penerimanya, itu ada dua pihak yang tidak terbantahkan, yaitu pihak yang menerima ilmu atau menerima pendidikan dan pengajaran yang disebut student atau pelajar atau mahasiswa, dan yang memberi ilmunya, yang mengajarkan pendidikan dan pengajaran ilmu-ilmu yang disampaikan, itulah yang disebut guru atau dosen. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya memberikan suatu materi yang judulnya adalah guru atau dosen. Seperti kita ketahui bersama, sebutan guru ini biasanya dipakai untuk sebutan kepada pengajar dari mulai SD, SMP sampai SMA. Tapi begitu guru yang ada di kampus, di university atau institut, itu disebutnya dosen. Nah, apa itu guru atau dosen? Yang pertama, bahwa idiom hari-hari itu, guru itu adalah seseorang yang wajib digugu dan wajib ditiru. Inilah guru. Artinya apa? Seseorang yang harus didengarkan kalimat-kalimat ajaran-ajarannya, dan harus menjadi toladan. Guru digugu dan ditoladani, diperhatikan dan dijadiin contoh. Hal yang kedua, kalau kita bicara mengenai guru atau dosen, ini sangat penting. Tanpa guru atau dosen, maka kita dari kecil tidak akan mendapatkan ilmu apa-apa, kecuali ilmu-ilmu pendidikan moral dan mental yang diajarkan oleh orang tua kita di rumah. Tetapi untuk keilmuan, kita memperolehnya dari seorang guru dan dosen. Nah, kenapa guru dan dosen ini dianggap sangat penting? Sampai di Indonesia sendiri itu ada suatu institut yang khusus mencetak para guru-guru dan dosen, antara lain yaitu IKIP, Institut Keguruan Ilmu Pendidikan dan Pengajaran.
ini sangat penting keberadaannya. Di Jawa Barat ada di Bandung, di Jawa Tengah, dan saya yakin di beberapa provinsi ada institut keguruan. Keberadaan institut keguruan ini sangat penting. Kemudian hal lain, kita bicara soal guru. Mohon maaf, saya yakin para guru itu harus bersikap seperti apa terhadap murid-muridnya. Yang saya di sini jelaskan adalah sikap guru. Satu, dia harus menjadi sosok tauladan. Yang kedua, dia sosok yang berwibawa. Berwibawa ini ini bukan berarti adalah harus menakutkan atau seram. Toladan betul-betul bahwa tindak tanduknya itu harus menjadi contoh buat murid-muridnya. Yang ketiga, dia harus bersikap bijak. Dan tentu yang lainnya antara lain harus bersikap cerdas. Sebagai contoh, kecerdasan seorang guru itu mereka harus berpikir bagaimana saya mengajar supaya murid-muridku bisa menerima pelajaran yang saya sampaikan secara menyenangkan. Jadi cara mengajarnya harus menyenangkan. Jangan sampai kejadian umum, anak-anak itu kalau mendengar pelajaran fisika, matematik, kimia, itu pada ketakutan. Karena seolah-olah pelajaran fisika, kimia, matematik, biologi adalah pelajaran-pelajaran eksak yang sulit. Karena mungkin diantaranya karena para guru tidak mampu memiliki cara bagaimana murid-murid atau mahasiswa itu menerima ilmu yang diajarkannya secara menyenangkan. Misal, ilmu matematik. Kalau anak dikasih PR, suruh ngitung, misalnya 17 kali 12,5, itu berapa? Nah, guru harus mampu memberikan kiat-kiatnya, supaya anak-anak ini menjadi tertarik. Tapi kalau dengan suatu perintah yang terkesan keras, saudara, anak-anak, hitunglah 17 kali 12,5, berapa? Terus seperti dilombakan, wah pada sibuk. Nah, tetapi ketika itu juga guru memberikan kunci atau kiat. Anak-anak sangat gampang untuk menghitung bilangan-bilangan seperti ini. Contoh, 17 itu adalah 8 ditambah 8 ditambah 1. Kenapa harus diure menjadi 8 tambah 8 tambah 1? Karena kita tahu kalau 8 kali 12,5 itu adalah 100. Nah, 100-nya ada 2. Ini 100, ini 100. Lebihnya 12,5. Jadi berapa? 212,5. Ini pasti benar, ya kan? Karena apa?
Dengan kiat-kiat ini sang murid akan tertarik. Jadi diberikan kiat-kiat yang menggampangkan para murid berhitung dalam dunia matematik dan menjadi senang. Contoh lain, itu ada kejadian Newton kalau nggak salah. Dalam kelasnya oleh gurunya suruh berhitung. Anak-anak silahkan berhitung. 1 ditambah 2 ditambah 3 tambah 4 dan seterusnya sampai tambah 100. Ini sama dengan berapa? Wah, semuanya sibuk menjumlah-jumlahkan. Nah, kemudian ada seorang murid yang cerdas, kalau nggak salah itu yang bernama Newton. Nggak ada 5 menit langsung dia ngacung, sudah ketemu Pak Guru jawabannya. Berapa? 5050. Dari mana kamu menemukan jumlah itu 5050? Oh, karena Pak Guru kan sudah suruh jumlah. Saya 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 sampai 100. Ini kan satu deret. Nah, saya bikin deret satu lagi. 100 ditambah 99 tambah 98 tambah 97 tetet tambah 1. Kalau saya jumlahkan, setiap kelompok ini jumlahnya 101. Ini juga 101. 101-nya ada 100, jadi pasti 10.100. Nah, saya disuruh ngitung hanya satu deret. Berarti 10.100 dibagi 2, yaitu 5.050. Dari sinilah ditemukan suatu rumus bahwa jumlah dari suatu deret hitung sama dengan jumlah suku dibagi 2 kali suku awal ditambah suku akhir. Seperti tadi, suku awalnya berapa? 1. Suku akhirnya 100. Berarti 101 toh? Jumlah sukunya 100 dibagi 2 berarti 50 kali 101, jadi 5050. Ini clear. Itulah yang disebut jumlah dari deret hitung. Itu sebagai contoh bagaimana caranya guru mengajar kepada muridnya. Dan saya yakin di kampus-kampus atau di sekolah-sekolah, para guru, dan sekaligus harapan saya, semoga beliau-beliau memiliki kiat-kiat untuk bagaimana murid-muridnya bisa menangkap pelajaran yang mereka berikan dengan cara yang mudah dan menyenangkan. Jadi beberapa sikap guru, maaf saya bukan ngajarin para guru, tapi saya hanya ingin melengkapi bahwa seorang guru itu harus bersikap tauladan, menjadi contoh. Yang kedua, guru harus berwibawa. Jangan sampai murid kepada gurunya itu, "Halo Pak," dengan sapaan-sapaan yang kurang etis. Yang ketiga, guru harus bijak. Dan yang keempat, guru harus cerdas bagaimana caranya memberikan pelajaran kepada murid atau mahasiswanya secara indah, secara enak, mudah dipahami, dan membuat murid menjadi nyaman. Ada hal lain selain tauladan, berwibawa, bijak, dan cerdas. Itu seorang guru. Yang kelima adalah harus sifatnya selalu evaluatif, selalu mengevaluasi diri. Apakah pelajaran-pelajaran yang saya berikan itu murid-murid saya, student saya telah paham? Apakah murid-murid saya itu tertarik dengan apa yang saya ajarkan? Salah satu contohnya adalah untuk mengevaluasi
apakah dia seorang pengajar yang muridnya tertarik atau tidak? Salah satu tanda-tandanya adalah ketika murid itu bertanya. Ini salah satu ukuran bahwa apa yang dia berikan, student, baik murid maupun mahasiswa, itu tertarik terhadap apa yang dia berikan kepada siswa, murid atau mahasiswanya. Jadi saudara-saudara sekalian, yang pertama, apa itu definisinya guru? Yang kedua, betapa pentingnya keberadaan seorang guru atau dosen. Sampai-sampai negara itu di awal kemerdekaan pun mendirikan suatu institut keguruan yang bernama IKIP, yang sekarang katanya diganti namanya UPI, Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, yang ketiga, bagaimana seorang guru bersikap? Yang pertama, guru harus bersikap tauladanis, baik gestur maupun kelakuan maupun pakaiannya juga harus menjadi contoh bagi murid-muridnya. Yang kedua, guru juga harus berwibawa. Yang namanya berwibawa itu tidak galak, tidak harus galak, tetapi guru itu harus disegani. Itulah cirinya guru yang berwibawa. Yang ketiga, guru itu juga harus cerdas. Yang keempat dan seterusnya itu antara lain adalah guru harus evaluatif. Yang tadi saya jelaskan bahwa apakah pelajaran yang saya sampaikan itu murid-murid saya tertarik atau tidak. Salah satu contoh ngetesnya adalah ketika murid itu bertanya. Nah, dalam konteks tanya jawab antara murid dan guru atau antara mahasiswa dan dosen, itu bisa kita tengarai dua hal. Apa itu? Yang pertama, sang mahasiswa atau sang murid ini bisa kelihatan cerdas ketika dia bertanya, artinya kualitas pertanyaannya. Dan yang kedua, sang guru atau sang dosen juga bisa kelihatan bijak ketika beliau menjawab. Jadi saya tegaskan, murid atau mahasiswa bisa kelihatan cerdas itu dari kualitas pertanyaannya. Guru bisa kelihatan bijak ketika sang guru ini kualitas menjawabnya. Nah, dengan statement saya ini, adik-adik mahasiswa pelajar, jangan sampai nanti di kelas takut bertanya. Karena takut nanti kalau kualitas pertanyaannya nggak mutu, nanti takut dibilang bodoh atau kurang pinter. Tidak demikian yang saya maksud, tetapi tidak lain dan tidak bukan bahwa proses belajar mengajar antara guru dan murid, antara dosen dan mahasiswa, ini harus menjadi suatu proses yang reversibel. Karena apa? Bagi guru pun keadaan murid, bagi dosen pun keadaan mahasiswa itu harus menjadi bahan evaluasi agar seorang guru atau seorang dosen dalam hari-harinya bisa memberikan pelajaran atau ilmu-ilmu dengan cara yang semakin berkualitas dan bermartabat. Hal lain saudara-saudara sekalian yang ingin saya sampaikan, kita sering mendengar idiom-idiom bahwa ada dosen killer, yaitu dosen yang kalau ditemui susah, kemudian memberikan nilainya itu sangat kikir. Nah, kemudian juga salah sedikit tidak lulus.
jawabannya harus sempurna. Nah, hal-hal yang demikian di zaman sekarang, di mana era feodalisme atau karakter feodalisme itu harus dihilangkan, termasuk sikap-sikap feodal yang melekat terhadap seorang guru dan dosen. Sepanjang pengalaman saya waktu kuliah di Bandung, yaitu di Institut Teknologi Bandung, itu merasakan nikmatnya hubungan antara mahasiswa dan dosen. Sangat supel, sangat dekat, tetapi tetap dengan menjaga etika. Dan dosen-dosen di ITB tidak pernah membuat sekat-sekat atau hambatan-hambatan sehingga mahasiswa ini sulit untuk mencapai kelulusan. Makanya seperti kita ketahui bersama, di Institut Teknologi Bandung sekolah itu relatif cepat. Karena apa? Karena hubungan antara dosen dan mahasiswanya itu sangat dekat, tetapi tetap menjaga etika antara seorang dosen dan seorang mahasiswa. Jadi sekali lagi, yang mengenai apa yang seharusnya sikap dari seorang guru atau dosen juga harus menghilangkan karakter-karakter feodal yang merasa bahwa dosen itu adalah segalanya, sehingga harus nurut dan harus takut kepada seorang dosen. Jadi hubungan antara dosen dan mahasiswa, antara guru dan murid itu harus cair, tapi tetap saya kasih tanda petik bahwa cairnya dan simpelnya hubungan antara guru murid dan dosen mahasiswa itu harus tetap menjaga etika. Di perguruan-perguruan tinggi selain IKIP juga mungkin seperti di UGJ, ini ada mungkin jurusan keguruan yang saya yakin di UGJ ini akan mendidik calon-calon guru atau calon dosennya itu dengan prinsip-prinsip dasar yang seperti saya sampaikan tadi. Oleh karena itu, dalam studium general hari ini yang konteksnya adalah guru atau dosen, ini adalah khususnya saya address kepada para dosen dan kepada calon dosen yang ada di seluruh perguruan tinggi di Indonesia yang kita cintai ini. Sekali lagi, mohon maaf, apalagi ini saya tujukan kepada para guru dan dosen, yang mana saya juga sangat hormat dan respect kepada para guru-guru dan dosen-dosen saya, tanpa bermaksud untuk menggurui guru atau mendoseni, mengkuliahi dosen. Tetapi hari ini kami ingin sedikit berbagi bagaimana sebaiknya sikap dari seorang guru atau dosen terhadap murid dan mahasiswanya. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.